Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita mempelajari pada pelajaran 5, yaitu tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebagai umat muslim, kita wajib mempercayai adanya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena percaya dan yakin terhadap Nabi dan Rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib meyakini adanya keberadaan para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini dan membuktikan adanya rasa cinta kita kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan selalu mengikuti apa yang diajarkan dan yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran kali ini, yang pertama, kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan dari Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah salah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya amat banyak. Meski beliau mempunyai ladang yang luas, beliau tidak pernah sombong. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kesabaran dan kedermawanannya, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana hamba Allah yang beriman, Nabi Ayub alaihissalam juga pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hartanya yang sangat banyak hari demi hari mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun dalam keadaan miskin, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir di dunia ini tidak mempunyai apa-apa. Harta semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena imannya kuat, setan tidak mampu menggodanya. Nabi Ayub alaihissalam ketika dalam keadaan kaya raya atau ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan, karena ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kekurangan harta, kemudian beliau diuji oleh Allah dengan penyakit kulit, sehingga banyak orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk, karena penduduk takut tertular penyakit dari Nabi Ayub alaihissalam. Dan setelah itu, putra-putri dari Nabi Ayub alaihissalam semuanya meninggal dunia, sehingga beliau merasakan
musibah dan ujian silih berganti, tetapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih hebat lagi, ketika Nabi Ayub alaihissalam pergi ditemani dengan istrinya karena diusir oleh penduduk jauh dari keramaian, sehingga membuat istri Nabi Ayub alaihissalam terbujuk oleh rayuan setan, dan kemudian istrinya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam sehingga beliau hidup dalam kesendirian. Maka setelah istrinya yang bernama Rahmah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, kemudian setelah itu Nabi Ayub alaihissalam berdoa dengan khusyuk dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya di atas tanah tempatnya ia berdiri. Dari bekas hentakan itu memancarlah air yang sejuk. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam lalu meminumnya dan mandi dengan air itu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Shad ayat 42 sampai 43. Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum, dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Setelah itu Nabi Ayub alaihissalam berangsur-angsur sembuh dari penyakitnya. Kemudian istrinya Rahmah datang menjenguk Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Ayub memaafkan kesalahan istrinya. Setelah sembuh, Nabi Ayub alaihissalam berusaha dan bekerja kembali serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ayub pun kembali seperti semula menjadi orang yang kaya raya dan tetap tidak menjadi orang yang sombong. Itulah sedikit tentang kisah teladan dari Nabi Ayub alaihissalam yang bisa anak-anak pelajari, sekaligus nanti bisa membantu untuk menjawab soal-soal yang Pak Guru berikan. Sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita semua dari segala mara bahaya, dari segala macam penyakit, dan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.